Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi hari ini. Kita masih membahas tentang bagaimana masa depan tanaman porang. Apakah masih layak dibudidayakan atau kita harus mengganti dengan tanaman yang lain? Teman-teman sekalian, ketika kita melihat bagaimana tanaman porang ini sampai diminati oleh negara-negara di Asia Timur, khususnya di Tiongkok dan Jepang, karena memang dua negara ini yang sudah mengkonsumsi atau menjadikan tanaman porang ini sebagai kebutuhan dari ribuan tahun. Dari salah satu tulisan yang saya baca, jadi antara Cina dan Jepang ini mereka sudah mengkonsumsi tanaman porang ini ribuan tahun yang lalu. Kalau ditulis di sini Cina itu sudah 3.000-an tahun yang lalu dia mengkonsumsi porang, sedangkan Jepang itu di antara 3.500 tahun yang lalu. Nah, artinya bahwa untuk masa depan porang ini laku atau tidak pastinya tetap akan laku, karena dengan populasi manusia di Cina 1 miliar lebih, 1,2 sekian miliar, ini membuktikan bahwa pangsa pasar porang tetap ada, ditambah dengan negara-negara Asia Timur yang lain. Nah, hebatnya karena porang ini tidak satu jenis saja, maksudnya tidak hanya untuk dibuat makanan saja, karena untuk di Tiongkok sendiri ini sudah menjadi obat tradisional yang sudah digunakan ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi tidak hanya untuk menjadi beras ataupun mie, tetapi memang mereka sudah menggunakannya sebagai obat tradisional. Di antara juga telah ada hasil untuk digunakan sebagai detoksifikasi. Jadi untuk mendetoks kesehatannya atau tubuhnya itu digunakan dari glukomanan porang itu. Terus yang berikutnya adalah mampu melakukan penekanan pada tumor. Jadi penyakit tumor ini mampu ditekan pertumbuhannya dengan kandungan glukomanan di porang itu. Selanjutnya ada lagi untuk pengurangan stasis darah. Jadi menekan tensi darah itu bisa dilakukan juga dengan glukomanan ini. Yang berikutnya adalah manajemen asma bagi teman-teman yang mengalami penyakit asma sesak, itu bisa menggunakan alternatif tepung atau glukomanan ini. Nah, yang berikutnya adalah pengobatan gangguan kulit. Untuk gangguan kulit ini mungkin bagi kita di Indonesia itu agak berbeda ya, karena untuk porang ini ketika belum dipisahkan antara kandungan asam oksalat dan glukomanan itu gatal sekali gitu. Jadi kalau untuk pengobatan gangguan kulit ini kita belum bisa menganalisis lebih jauh, karena memang untuk itu kita belum punya ilmunya lah gitu. Terus yang berikutnya adalah dia menggunakan glukomanan ini untuk sebagai pencair dahak. Jadi dahak yang mungkin mengalami batuk kering ataupun asma itu tadi, nah dia bisa menggunakan glukomanan di dalam umbi porang itu untuk dijadikan sebagai pengencer lah. Kalau kita di Indonesia mungkin bahasanya itu pengencer dahak. Serta mereka sudah menggunakan sebagai komponen suplemen untuk menurunkan berat badan. Jadi mereka menggunakan tanaman porang ini
atau terkhusus untuk unsur glukomanan yang ada di porang sebagai serat yang mampu dijadikan sebagai pelangsing gitu ya, karena makannya sedikit tapi tahan laparnya gitu lama. Jadi berbeda kalau kita makan nasi, makannya satu piring banyak tapi tidak lama sudah lapar lagi. Nah, berbeda, mungkin teman-teman bisa mencoba tanaman porang atau beras porang, mie porang. Begitu kita membandingkan antara satu piring beras porang dengan satu piring beras dari padi atau jagung, itu daya tahannya di perut itu lama gitu dibanding dengan kita mengkonsumsi beras dari porang gitu. Karena porang ini rendah kalori atau bahkan ada penelitian itu tidak memiliki kalori. Nah, jadi betul-betul pada saat dikonsumsi itu menimbulkan daya tahannya lebih lama. Kalau dipraktekkan di dalam pembuatan mie itu, dia akan mengembang lebih cepat gitu. Dia akan mengembang sehingga proses pembuatan mie itu lebih praktis dibanding dengan menggunakan unsur-unsur yang lain. Jadi kalau kita melihat dari kegunaan-kegunaan atau manfaat dari glukomanan ini, glukomanan yang diambil dari umbi porang, kita dapat menghitung dan memprediksi bahwa porang ini tetap akan dibutuhkan oleh negara-negara di Asia Timur sana. Karena kenapa? Karena ini sudah menjadi bahan makanannya, sudah menjadi bahan-bahan alternatif untuk di farmasinya, terus lagi dibuat lagi untuk kosmetik dan lain-lain gitu. Jadi untuk dibutuhkan atau tidaknya kita melihat pasti akan dibutuhkan. Lalu kenapa harganya murah? Nah, inilah spekulasi pasar. Kita tidak bisa mempengaruhi pasar itu ketika pertama kita tidak memiliki daya tawar yang kuat. Itu yang pertama. Kenapa? Di Asia Tenggara ini ada banyak negara yang menanam seperti Vietnam, ada Myanmar, ada Thailand. Nah, itu menjadi kompetitor kita untuk kita bersaing memberikan kualitas mana yang paling terbaik. Tapi pada prinsip hidupnya porang itu dia akan sempurna di glukomanannya atau tinggi glukomanannya yang daerah-daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, kenapa di NTT kualitas glukomanannya terbaik di Indonesia? Karena itu tadi garis letak dari NTT ini dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga kandungan glukomanan yang ada, maksudnya porang yang dari NTT itu lebih tinggi dibanding dengan kandungan glukomanan yang ada di daerah-daerah lain, baik mungkin di Jawa ataupun di Sulawesi sekalipun. Nah, itu teman-teman. Kalau untuk melihat secara lebih terperinci lagi, kita akan bersaing nanti dengan para negara-negara ini. Kita munculkan saja kualitasnya, kita munculkan saja nanti apa yang menjadi hal sehingga si pengimpor porang ini itu dapat memilih porang atau chip, baik chip dan powdernya dari produksi di Indonesia. Nah, melihat dari perkembangan dari hari ke hari ini, kita melihat sudah ada progres dari porang ini untuk menuju ke harga yang lebih bagus. Karena info yang kami terima terupdate lagi ini bahwa di Vietnam, di Myanmar dan Thailand itu sudah hampir selesai masa panennya. Sehingga dimungkinkan pada saat di bulan 5-6 ini para buyer itu fokusnya ke Indonesia. Sehingga begitu dia fokus ke Indonesia sudah tidak mengambil lagi dari Thailand, Vietnam dan Myanmar, maka sasaran terakhirnya adalah porang Indonesia. Nah, kita berharap bahwa di bulan 5-6 ini setelah buyer ini sudah berfokus pada porang Indonesia, harganya sudah mulai naik.
Per hari ini sudah di 4.000 sekian di pabrik, tapi insya Allah kita lihat nanti setelah Lebaran ini akan beranjak naik ke harga 5.000 sampai 6.000. Nah, tetapi ya karena memang ada pengepul dari pabrik ke bawah, ada pengepul baru sampai ke petani. Nah, biasanya itu ada selisih 1.000 di situ untuk biaya transportasi dan marginnya si pengepul. Itu sih hal biasa saja karena di komoditas apapun tetap ada pabriknya, ada pengepulnya atau pedagangnya, dan ada petaninya. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Tetapi yang paling penting adalah menurut kami dan tim, porang ini pasti tetap akan laku, tetap akan dibeli, tetap akan diimpor oleh negara-negara di Asia Timur sana. Tinggal kitanya di petani Indonesia ini mampu atau tidak kita memberikan produksi atau umbi porang yang berkualitas. Karena kualitas ini akan menentukan bahwa porang kita akan dibeli selamanya atau tidak. Ada negara-negara kompetitor kita yang juga memberikan kualitas umbi porang yang baik, sehingga petani-petani kita di Indonesia hendaknya betul-betul bisa bersaing. Jangan kita mau kalah dengan petani Myanmar, petani Vietnam ataupun petani Thailand. Kita perlihatkan kualitas kita bahwa porang yang kita hasilkan itu bukan porang abal-abal, bukan porang yang asal tumbuh, tetapi betul-betul porang yang organik, porang yang kita rawat betul-betul dengan tanpa pestisida kimia atau tanpa dengan pupuk kimia. Sehingga kualitas yang kita berikan nanti itu bisa menjadi daya tawar ataupun sebagai bargaining position sebagai negara penghasil porang terbesar saat ini di Asia Tenggara. Itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bernegosiasi ke depannya. Begitu teman-teman, ulasan kita hari ini. Tetap saja menanam porang, tetapi jangan lupa tumpang sari dengan tanaman yang lain, sehingga fokus penghasilan kita, pendapatan kita tidak hanya di porang saja. Salam dari Makassar.